Udah ya, Mic lu nggak dimatiin dulu. gak usah. Oh iya deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Saputra dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami yaitu tentang arsitektur jaringan syaraf tiroid yang beranggotakan Nadina Sasabila, kemudian M. Nofri Ramadan, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Imam Syafi'i, Lutfi Sulianti, dan yang terakhir ada Rina Ardani Rahman. Ya, selanjutnya dimulai presentasi dari Nofri Ramadan. Kepada saudara Nofri kami persilakan. Baik, yang pertama ada pengantar jaringan syaraf tiroid. Jaringan syaraf tiroid didefinisikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan syaraf manusia atau singkat JSB. Mengapa kita menggunakan jaringan syaraf tiroid? Jaringan syaraf tiroid tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia atau human cognition yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Yang kedua, sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Yang ketiga, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Dan yang keempat, setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarnya. Baik, terima kasih Nofri. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Syafi'i. Kepada saudara Imam Syafi'i, bersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan JST dengan pemrograman konvensional. Jaringan syaraf tiroid memiliki pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah dibandingkan dengan sebuah komputer konvensional. Komputer konvensional menggunakan pendekatan algoritma. Jika suatu perintah tidak diketahui oleh komputer konvensional, maka tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Jaringan syaraf tiroid dan suatu algoritma komputer konvensional tidak saling bersaing, namun saling melengkapi satu sama lain. Biasanya sebuah komputer konvensional digunakan untuk mengontrol jaringan syaraf tiroid sehingga menghasilkan efisiensi yang maksimal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu model biologi jaringan syaraf biologis atau yang biasa disebut dengan JSB. Otak manusia berisi sekitar 1011 sel syaraf neuron atau yang bertugas untuk memproses informasi yang masuk. Tiap sel syaraf dihubungkan dengan sel syaraf lain, sehingga untuk sel syaraf lainnya yaitu sekitar 104 sinapsis, yang dimana tiap sel bekerja seperti suatu prosesor sederhana, yang masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak manusia. Nah, ini merupakan contoh dari gambar neuron. Ya, di mana ada komponen utama neuron yang di mana dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Itu yang pertama ada dendrit yang bertugas menerima informasi,
sampai dengan jalur input bagi soma. Kemudian yang kedua, badan sel atau soma, yang dimana badan sel atau soma ini merupakan tempat pengolahan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu akson, yang bertugas mengirimkan impuls-impuls sinyal ke sel syaraf lain atau sebagai jalur output bagi soma. Ya, ini merupakan dari model struktur neuron JSB, jaringan syaraf biologis. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Zulianti. Kepada Lutfi Zulianti dipersilakan. Selanjutnya ada model matematika. Fungsi aktivasi merupakan formula matematika yang menentukan output suatu neuron. Fungsi aktivasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi threshold atau batas ambang. Terdapat fungsi threshold yang tidak bernilai 0 atau 1, namun -1 atau 1. Atau bisa disebut ciri-ciri threshold bipolar. Yang kedua ada fungsi sigmoid. Fungsi ini memiliki nilai di antara 0 dan 1 dan dapat diturunkan menjadi f(x) dan x sama dengan fx 1 min fx. Selanjutnya ada arsitektur jaringan. Yang pertama, jaringan lapisan tunggal. Jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Yang kedua, neuron pada gambar di kedua lapisan saling berhubungan. Seberapa besarnya hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian, dan semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Yang kedua ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Ciri-cirinya memiliki satu bahkan lapisan yang letaknya di antara lapisan input dan output. Pada umumnya ada lapisan bobot yang terletak di antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal dengan pembelajaran yang lebih rumit. Ciri yang kedua, dalam beberapa kasus pembelajaran pada jaringan dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ada jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Ciri-cirinya pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif, dan umumnya hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Yang kedua, pada contoh gambar di samping menunjukkan contoh arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki bobot min f. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Julianti. Yang selanjutnya ada fungsi aktivasi. Yang pertama ada fungsi linear, di mana fungsi linear ini dinyatakan dengan bersamaan y sama dengan fx sama dengan alpha x ax, di mana a adalah kemiringan dari fungsi. Jika a sama dengan 1, maka fungsi aktivasi tersebut adalah fungsi identitas. Yang kedua ada fungsi threshold atau hard inhibitor, yang dimana fungsi threshold ini bertipe binar dan bipolar. Fungsi threshold binar mempunyai output y, yaitu sebagai berikut. Untuk gambarnya, fx sama dengan 0 jika x lebih kecil dari 0, dan 1 fx 1 jika x lebih besar sama dengan 0. Yang kedua ada fungsi threshold bipolar mempunyai output y, yaitu y sama dengan fx
sama dengan min 1 jika X lebih kecil dari 0. Kemudian ada Y sama dengan Fx plus 1 jika X lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga ada fungsi linear piecewise, yang dimana persamaan matematika dari fungsi ini adalah Y sama dengan Fx sama dengan min 1 jika X lebih kecil dari min 1. Kemudian X, Y sama dengan Fx, X jika min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1, lebih kecil sama dengan dari 1. Kemudian ada Y sama dengan Fx1 jika X lebih besar sama dengan 1. Yang keempat ada fungsi biner sigmoid, yang mana merupakan fungsi nonlinear yang paling banyak digunakan dalam JST. Nah, kemudian fungsi aktivasi sigmoid ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Fx1 per 1 plus E min AX untuk 0 sama dengan lebih kecil sama dengan Fx lebih kecil sama dengan 1. Kemudian alpha adalah parameter bentuk dari fungsi sigmoid. Nah, dengan mengubah harga alpha maka bentuk dari fungsi sigmoid akan berbeda-beda. Yang kelima, fungsi bipolar sigmoid atau tangen hiperbolik tan, yang mana fungsi ini dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Y sama dengan Fx sama dengan EAX. Ya mungkin seperti itu untuk bentuk gambarnya. Yang kelima ada fungsi bipolar sigmoid atau tangen hiperbolik atau tan. A adalah parameter bentuk dari fungsi tan. Dengan mengubah harga A, maka bentuk fungsi tan akan berbeda-beda. Contoh, andaikan kita mempunyai sebuah neural network dengan 4 input dan bobot seperti gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Renal. Saudara Renal, kami persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada paradigma pembelajaran. Jadi paradigma pembelajaran ini cara berlangsung pembelajaran atau pelatihan JST, apakah terawasi atau tidak, ataupun merupakan kedua-duanya atau hybrid. Nah, yang pertama di sini kalau pembelajaran terawasi itu kumpulan input yang digunakan. Nah, output-outputnya telah diketahui. Kalau pembelajaran tidak terawasi itu pembelajaran tanpa guru, jaringan saraf tiruan ini mengorganisasi dirinya sendiri atau untuk membentuk vektor-vektor yang serupa tanpa menggunakan data-data atau contoh-contoh pelatihan. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada aturan pembelajarannya ya. Jadi ada 4 aturan di sini. Yang pertama itu aturan pengoreksian error. Itu prinsip dasar dari aturan pembelajaran pengoreksian error ini untuk memodifikasi bobot-bobot koneksi dengan menggunakan sinyal kesalahan. Lalu yang kedua ada aturan pembelajaran Boltzmann, yaitu jaringan saraf tiruan ini balik yang simetris, terdiri dari lead unit biner. Selanjutnya ada aturan Hebbian, yaitu kekuatan koneksi antara dua buah neuron akan meningkatkan jika kedua neuron memiliki tingkah laku yang sama. Lalu ada aturan pembelajaran kompetitif, yaitu unit-unit output pada aturan pembelajaran ini hanya harus saling bersaing dan untuk beraktivasi. Saya kembalikan ke Adiska. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir. Jika ingin bertanya, dipersilakan.
Izin bertanya. Iya, baik Saudari Leoni, dipersilahkan. Terima kasih. Saya izin bertanya mengenai perbandingan JST dengan pemrograman konvensional. Nah, di sana kan tadi dijelaskan bahwa jaringan syaraf tiruan sama komputer konvensional itu kan memiliki pendekatan yang berbeda ya. Nah, kalau di sini untuk komputer konvensional kan menggunakan pendekatan algoritma. Bagaimana dengan JST itu menggunakan pendekatan apa? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Leoni. Untuk pertanyaannya saya ulangi ya. Tadi yaitu JST itu menggunakan pendekatan apa gitu kan Saudara Leoni? Iya, benar. Oke, baik, mungkin untuk kelompok 4 didiskusikan terlebih dahulu untuk pertanyaan pada Leoni. Izin bertanya dong, kelompok 4. Iya, baik Saudari Retno, dipersilakan. Iya, kan di sini kalian menjelaskan terkait JST gitu. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih implementasi JST ini di kehidupan sehari-hari gitu? Apakah ada implementasi khususnya gitu dan juga manfaatnya? Makasih. Baik, terima kasih Saudari Retno atas pertanyaannya. Sini saya izin moderator untuk mencoba menjawab pertanyaannya Retno. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Retno. Tadi itu nggak salah pertanyaannya apa implementasi itu kan dari apa JST dalam kehidupan sehari-hari kan. Sebenarnya implementasi dari jaringan syaraf tiruan itu luas ya, banyak digunakan gitu. Contohnya itu kita bisa menggunakan bisa digunakan untuk memprediksi suatu nilai, hasil nilai. Kita bisa menggunakannya untuk memprediksi suatu penyakit itu, misalnya jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi penyakit tuberkulosis gitu.
Dan pokoknya luas lah implementasi JST itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau pengen cari implementasi secara luasnya bisa dicari di internet tuh implementasinya gitu. Ada banyak gitu Red. Jadi nggak cuma fokus ke satu bidang doang gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan silakan dari teman-teman atau dari komunitas. Baik, terima kasih Saudara Nofri atas jawabannya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari jawaban Saudara Nofri atau ingin menyanggah dari jawaban Saudara Nofri, dipersilakan. Batuk. Izin menambahkan yang mau menambahkan dari pernyataannya Nofri. Jadi jaringan syaraf tiruan ini itu kan representasi dari pemikiran manusia ya, dari syaraf-syaraf yang ada di manusia, pemikiran yang ada di otak manusia. Jadi untuk implementasinya apa? Jadi implementasinya bisa kemana-mana. Contohnya ini dari beberapa artikel yang saya baca itu bisa diaplikasikan ke aplikasi prediksi cuaca. Jadi ada kan model matematikanya, jadi kayak generalisasi model matematika dari jaringan syarafnya. Jadi untuk memprediksi sesuatu yang dapat dihitung. Itu salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan suatu cuaca. Jadi khususnya itu di situ ada temperatur, mungkin ada kecepatan angin, atau ada tekanan udara seperti itu. Jadi model jaringan syaraf tiruan itu dapat digunakan untuk sebuah aplikasi seperti itu. Cukup gimana Retno? Iya, siap-siap dapat dipahami. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Renal untuk jawaban tambahannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tentang pertanyaan yang ini, kami persilahkan, atau ingin mencobanya dipersilahkan sambil menunggu dari kelompok 4 yang berdiskusi. Baik, Leoni izin membantu menjawab.
izin mencoba, di mana JST ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah, yang dimana kita membandingkan pada komputer konvensional. Komputer konvensional juga umumnya menggunakan pendekatan algoritma. Jadi dengan kata lain, komputer konvensional ini menjalankan sekumpulan perintah untuk memecahkan masalah. Apabila suatu perintah tidak diketahui, maka komputer konvensional tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Jadi mungkin untuk jaringan syaraf neuron ini memiliki banyak pendekatan ya, dibandingkan dengan komputer konvensional. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban saya barusan. Dipersilahkan. Atau dari Leoni sendiri mungkin sudah mendapatkan jawabannya atas pertanyaannya sendiri. Baik, terima kasih adik saya sudah membantu menjawab. Berarti untuk komputer konvensional cuma pakai pendekatan algoritma, tapi kalau untuk JST itu banyak ya pendekatannya. Iya, untuk pendekatannya itu banyak kayak seperti tadi itu terdapat model prediksi liku kalibrasi. Jadi gitu. Oke, baik. Terima kasih adik saya. Baik, terima kasih Leoni. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.